Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4251, Kalahkan Gunung dan Takuti Harimau. Saudara Wei, apakah kekacauan di Sekte Dewa Bulan Merah dapat diselesaikan? Jika Anda membutuhkan bantuan dari kami, silakan buka mulut Anda. Ketika mereka tiba di kediaman Wei Wuyu, ketiga tetua itu membuka mulut mereka sambil tersenyum. Wajah Wei Wuyu pucat dan lelah. Dapat dilihat bahwa Sekte Dewa Bulan Merah juga menghabiskan banyak upaya untuk menstabilkan kekacauan. Tidak perlu, Saudara Kyu. Kami masih dapat menangani masalah kecil ini. Sekarang setelah kami membunuh sejumlah prajurit yang tidak bermoral, orang-orang kuat lainnya tidak berani membuat kesalahan seperti itu. Saya berharap dapat sepenuhnya stabil dalam 1 atau 2 bulan lagi. Itu yang terbaik. Ketiga tetua itu berkata sambil tersenyum, aku di sini untuk bertanya kepada Saudara Wei, jika ada masalah besar di Sekte Dewa Bulan Merah, apakah kamu dan aku masih perlu melanjutkan kompetisi seni bela diri? Jika tidak perlu dilanjutkan, maka aku akan memimpin para murid kembali ke Sekte. Wei Wuyu mengangkat alisnya dan berkata dengan serius kepada ketiga tetua itu, Saudara Kyu, ini bukan berarti aku tidak akan berjanji kepadamu, tetapi para leluhur Hausan telah berbicara 2 hari yang lalu. Sebelum mendapatkan izin dari Sekte Dewa Bulan Merah, setiap murid Sekte Iblis Abadi tidak boleh dengan mudah meninggalkan kota pegunungan Bulan Merah. Jika para murid Sekte Iblis Abadi harus pergi dan meninggalkan kota sejauh 100 langkah, para tetua Sekte Dewa Bulan Merah akan muncul dan menghentikan mereka, dan beberapa dari mereka akan menerobos masuk dan membunuh mereka di tempat. Ketiga tetua itu terkejut, Saudara Wei, apa yang kamu maksud dengan Sekte Dewa Bulan Merah? Wei Wuyu berkata sambil tersenyum masam, Saudara Kyu, jangan khawatir. Aku tidak berdaya. Bagaimanapun, ini adalah perintah yang diberikan oleh leluhur Hausan. Jangan katakan itu aku. Bahkan pemimpin Sekte Dewa Bulan Merah harus mematuhi perintah. Aku tidak punya cara. Ketiga tetua itu tampak muram dan jelek. Akhirnya, dia berkata sambil tersenyum diam-diam, kupikir aku bisa pulang lebih awal, tetapi aku tidak menyangka Sekte Dewa Bulan Merah begitu ramah. Kalau begitu, para tamu akan mengikuti perintah Tuan. Setelah aku kembali, aku akan memberi tahu para pengikut sekte untuk tidak meninggalkan kota untuk sementara waktu, agar tidak menyakiti orang yang tidak bersalah. Wei Wuyu berkata sambil tersenyum penuh terima kasih atas pengertiannya. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Ketiga tetua itu menundukkan tangan mereka dan pergi sambil tersenyum. Setelah mengantar ketiga tetua itu pergi, Wei Wuyu kembali ke kediamannya dan tinggal selama setengah hari. Kemudian dia langsung pergi ke daerah terlarang di belakang gunung. Di daerah terlarang di pegunungan belakang Sekte Dewa Bulan Merah, Wei Wuyu menemui leluhur tua Yang Lou, dan dengan hormat memanggil, lihat leluhur tua. Apa yang kau katakan? Yang Lou bertanya dengan lembut. Wei Wuyu berkata, hari ini, Sekte Iblis Abadi datang untuk bertanya kepada kita apakah kita harus melanjutkan kompetisi seni bela diri antara 2 sekte besar. Jika tidak, dia akan membawa murid-murid Sekte Iblis Abadi kembali ke 13 negara abadi. Aku memberitahunya sesuai dengan instruksi leluhurku. Yang Lou menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, mari kita simpan mereka terlebih dahulu. Wei Wuyu ingin berbicara tetapi berhenti. Yang Lou berkata, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan ragu-ragu. Ya. Wei Wuyu Ying berkata, Lao Zu, aku memiliki pertanyaan di hatiku, mengapa aku ingin meninggalkan murid-murid Sekte Iblis Abadi? Yang Lou tampak tenang dan tidak menjawab Wei Wuyu untuk waktu yang lama. Wei Wuyu berkata, karena leluhur tua itu sulit disembunyikan, maka ketika generasi muda tidak bertanya. Selamat tinggal, generasi muda. Selesai berkata, Wei Wuyu akan berbalik untuk pergi. Pada saat dia berbalik, Yang Lou berkata, apakah kamu pernah memelihara ikan? Wei Wuyu mendengar ucapan itu dan berkata sambil tersenyum pahit, generasi mudaku telah memancing ikan, tetapi aku belum pernah memelihara ikan. Kamu seharusnya memelihara ikan. Yang Lou berkata sambil tersenyum, jika kamu telah memelihara ikan, kamu akan tahu bahwa tidak ada ikan besar di kolam kecil. Jika kamu ingin memelihara ikan besar, kamu tidak hanya membutuhkan kolam yang lebih besar, tetapi juga menyediakan banyak pakan ikan untuk ikan tersebut. Kamu harus bersabar dan membiarkan ikan tersebut tumbuh selama beberapa tahun sebelum bisa menjadi ikan besar. Wei Wuyu mengerutkan kening samar-samar. Yang Lou berkata, menurutmu, apakah selain Sekte Dewa Bulan Merah,
klan dan keluarga manapun di 18 negara bagian bulan merah dapat menumbuhkan calon yang unggul di masa depan. Wei Wuyu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika bahkan klan Dewa Bulan Merah tidak dapat melakukannya, maka kekuatan klan lain di 18 negara bagian bulan merah tidak akan disebutkan. Tiba-tiba, Wei Wuyu tampak terkejut, seolah-olah mengaitkan sesuatu, maksud leluhur. Calon penguasa masa depan ini adalah murid dari Sekte Iblis Abadi. Yang Lou menundukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jika tebakanku benar, 9 dari 10 kali, aku seharusnya menjadi murid dari Sekte Iblis Abadi. Tidak. Aku yakin bahwa orang ini adalah murid dari Sekte Iblis Abadi. Terlebih lagi, dia datang ke Dewa Bulan Merah untuk merampok, dan itu juga tempat yang ditetapkan oleh pemimpin Sekte Iblis Abadi sendiri untuk merampoknya. Wajah Yang Lou tenggelam dan matanya menjadi lebih tajam. Wei Wuyu bertanya dengan rasa ingin tahu, Lao Zu, bagaimana kamu bisa melihatnya? Yang Lou terkekeh, tidak bisakah kamu melihatnya? Inilah yang secara khusus diminta oleh Sekte Iblis Abadi untuk ditunjukkan kepadanya. Ini jelas memberi tahu kita bahwa ada orang tuntian di Sekte Iblis Abadi, dan dia juga calon penguasa masa depan. Ini adalah langkah yang bagus untuk merobohkan gunung dan mengguncang harimau. Tampaknya Sekte Bulan Merah telah mendorong Sekte Iblis Abadi terlalu dekat selama beberapa tahun terakhir. Kalau tidak, Sekte Iblis Abadi tidak akan mengambil risiko sebesar itu untuk menakut-nakuti Sekte Dewa Bulan Merah dengan klan surga menelan dan seorang maha guru masa depan. Jika apa yang kuharapkan benar, pemimpin dan leluhur Sekte Iblis Abadi telah tiba di luar kota pegunungan Bulan Merah. Dalam waktu setengah bulan, jika mereka tidak melihat murid-murid Sekte Iblis Abadi berjalan keluar dari kota pegunungan Bulan Merah, terutama Kaisar Surga menelan masa depan, mereka akan dibunuh dan dirampok oleh Sekte Dewa Bulan Merah. Wei Wuyu sangat ketakutan. Meskipun Sekte Dewa Bulan Merah dan Sekte Iblis Abadi memiliki beberapa gesekan selama bertahun-tahun, itu semua adalah perselisihan antara Xuanzu dan Lianzu di perbatasan. Tidak pernah ada perang antara pemimpin Sekte Iblis Abadi dan leluhurnya. Jika menurut Yang Lou, pemimpin dan leluhur Sekte Iblis Abadi semuanya siap untuk keluar di gunung tertentu di luar kota Gunung Bulan Merah. Begitu kita bertarung dengan mereka, itu akan menjadi pertempuran sengit yang dihadapi oleh Sekte Dewa Bulan Merah. Wajah Wei Wuyu menjadi pucat, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang Lou berkata, kamu memiliki hubungan yang baik dengan Keyu, 3 tetua Sekte Iblis Abadi. Jika kamu dapat menemukan orang ini, itu yang terbaik. Jika kalian belum menemukannya dalam waktu setengah bulan, biarkan mereka pergi. Sekarang setelah Kaisar masa depan menelan surga, kebijakan Sekte Bulan Merah terhadap Sekte Iblis Abadi perlu diubah. Wei Wuyu menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, aku mengerti. 100.000 mil jauhnya dari kota pegunungan Ciyue, ada hutan perawan yang lebat. Saat ini, di gunung yang tidak dikenal di hutan, lebih dari 20 orang tua yang tidak dapat melihat wajah mereka berdiri berdampingan, menghadap ke arah kota pegunungan Ciyue dari kejauhan. Mo Jun, kamu benar-benar mengenal pahlawan, dan kamu telah membawa masa depan yang unggul bagi keluarga kita. Salah satu dari mereka berkata dengan gembira. Li Mo Jun melihat perampokan guntur tertinggi yang tersebar, dan wajahnya bergerak, aku tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar menarik perampokan guntur tertinggi. Tuhan memberkatiku, Iblis Abadi. Surga tidak akan mati, Iblis Abadiku. Hahaha, Sekte Iblis Abadi berkembang pesat. Sangat menyenangkan. Kiki, lebih dari 20 leluhur Sekte Iblis Abadi, berseru dengan gembira. Ini bukan saatnya, supaya kamu bahagia. Perampokan petir tertinggi telah membuat keributan besar. Diperkirakan Sekte Dewa Bulan Merah tidak akan membiarkan murid-murid Sekte Iblis Abadi kita pergi begitu saja. Melihat ke arah kota pegunungan Bulan Merah, Li Mo Jun berkata dengan muram, kita harus bersiap untuk yang terburuk. Seorang leluhur tua berkata, Mo Jun, apa yang ingin kau lakukan? Mari kita jujur. Kami akan menjadikanmu sebagai tugas utama kami dan mematuhi perintahmu. Terima kasih atas dukunganmu, kata Li Mo Jun penuh terima kasih, lalu menatap kota pegunungan Ciyue dengan mata tajam, jika dalam waktu setengah bulan, para pengikut Sekte Iblis Abadi belum keluar dari kota pegunungan Ciyue, silakan ikuti aku untuk membunuh kota pegunungan Ciyue, berapapun harganya, kami juga ingin merebut King Luo. Bab 4252, angkat tanganmu untuk menutupi bulan. Pada hari ke-9, Lin Bai terbangun dari pintu yang tertutup dan berjalan keluar rumah.
Ia mendapati bahwa semua murid dari Sekte Iblis Abadi masih berada di pelataran naga hijau. Kupikir tidak ada yang datang memanggilku. Aku sudah pergi sendiri, tetapi kita belum pergi juga. Menurut waktu, kontes seharusnya sudah berlalu. Mengapa kita masih tinggal di kota pegunungan Ciyue? Setelah setengah tahun berlatih dalam pengasingan, Lin Bai mampu mengkonsolidasikan prestasinya di puncak alam Tao Jiuji. Jika ia ingin membuat kemajuan lebih lanjut, ia akan membutuhkan waktu untuk berlatih. Sekarang setelah kultivasinya stabil, Lin Bai tidak ingin terus menutup diri. Setelah meninggalkan kediamannya, ia pergi menemui Jiang Xuanzu dan menanyakan beberapa berita. Pada saat ini, Lin Bai mengerti bahwa setelah melewati perampokan guntur hari itu, Sekte Dewa Bulan Merah berada dalam kekacauan, dan tahu bahwa Sekte Dewa Bulan Merah tidak ingin membiarkan Sekte Iblis Abadi pergi. Selama kalian tidak meninggalkan kota pegunungan Bulan Merah, para pengikut Sekte Iblis Abadi dapat berjalan-jalan di mana saja di kota pegunungan itu. Jiang Xuanzu memberitahu Lin Bai tentang ruang lingkup kegiatan yang diberikan oleh Sekte Dewa Bulan Merah kepada para pengikut Sekte Iblis Abadi. Setelah mendengar ini, Lin Bai tersenyum dan tidak memperhatikannya. Lin Bai tahu bahwa Sekte Dewa Bulan Merah tidak akan membiarkan Sekte Iblis Abadi pergi. Dia seharusnya sudah menduga bahwa orang yang melewati perampokan itu adalah murid Sekte Iblis Abadi. Sekte Dewa Bulan Merah takut menggunakan kesempatan ini untuk menemukan orang yang telah melewati perampokan guntur. Namun, Lin Bai tidak khawatir. Dia memiliki liontin giok yang menutupi langit, yang dapat menutupi napas sepenuhnya. Orang-orang tidak dapat melihat terobosannya dalam kultivasi dalam waktu singkat. Dengan segera, liontin giok Lin Bai, yang menutupi langit dan mengendalikan napas di alam kuasi Tao, tidak akan menarik perhatian orang. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Bai mengundang Jiang Xuanzu dan Qin Yuyan untuk pergi bermain bersama. Dari waktu ke waktu, Li Yumen juga akan mengikutinya. Bagaimanapun, Qin Yuyan masih memiliki lebih dari 700.000 batu api di tubuhnya. Jika dia tidak menghabiskannya, dia tidak akan dapat menukarnya dengan batu roh abadi untuk dibawa pergi. Baru setengah bulan yang lalu, pada hari ke-14, ketiga tetua pergi untuk meminta Wei Wuyu pergi lagi. Kali ini, Wei Wuyu setuju. Menurut perjanjian antara Wei Wuyu dan leluhurnya Yang Lou, jika Anda tidak dapat menemukan seseorang untuk melewati perampokan guntur dalam waktu setengah bulan, Anda harus membiarkan murid-murid Sekte Iblis Abadi pergi. Jika tidak, jika leluhur Sekte Iblis Abadi menjadi gila, diperkirakan klan Dewa Bulan Merah harus minum sepanci anggur. Pada pagi hari ke-15, ketiga tetua memanggil Kunlong. Semua murid dari Sekte Iblis Abadi menaiki Kunlong satu demi satu. Lin Bai, Jiang Xuanzu, dan Qin Yuyan masih tinggal di gedung Fei Yun. Kunlong terbang keluar dari kota pegunungan Ciyue. Setelah mengantarnya pergi sambil tersenyum, Wei Wuyu kembali ke daerah terlarang di balik gunung dan datang ke sisi leluhur tua Yang Lou. Melihat Kunlong besar menghilang ke dalam awan, leluhur tua Yang Lou menghela nafas, tahun-tahun kejayaan klan Dewa Bulan Merah telah berakhir, dan aku khawatir Sekte Iblis Abadi akan mendominasi dunia. Biarkan semua prajurit di Xuanzu dan Lianzu mundur, dan perintahkan klan dan keluarga di Xuanzu di perbatasan untuk tidak melakukan kejahatan dengan Lianzu dalam waktu 10 tahun. Pertemuan Paviliun Tetua Sekte Dewa Bulan Merah diadakan untuk membuat rencana pengembangan baru bagi sekte tersebut. Jika kita ingin mencaplok iblis abadi, aku khawatir jalan ini tidak akan berhasil. Berdiri di belakang leluhur tua Yang Lou, pemimpin Bulan Merah berkata dengan suara rendah, sangat disayangkan bahwa perencanaan klan selama ratusan tahun telah merobek celah antara 13 negara bagian abadi. Jika tidak ada kecelakaan, setelah pesta bulan jahat berikutnya, kita dapat bergabung dengan Sekte Iblis Abadi. Dan sekarang hal semacam ini harus menghentikan kita. Leluhur tua Yang Lou mencibir, tidak hanya untuk berhenti, tetapi juga untuk mengambil inisiatif untuk menunjukkan kebaikan kepada Sekte Iblis Abadi, tetapi juga untuk berjaga-jaga terhadap balas dendam Sekte Iblis Abadi di masa depan. Bagaimanapun, tahun-tahun ini kita telah memaksa Sekte Iblis Abadi menjadi terlalu menyedihkan. Jika calon tertinggi masa depan bangkit, Sekte Iblis Abadi mungkin akan mencaplok Sekte Dewa Bulan Merah. Wajah guru telapak tangan Bulan Merah muram, leluhur, Anda benar-benar tidak melihat siapa yang bertanggung jawab atas perampokan itu. Leluhur tua Yang Lou menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak, tetapi itu tidak penting lagi. Kita hanya perlu menunggu. Apa yang kamu tunggu? Tanyanya dengan cemberut. Tunggu calon tertinggi masa depan bangkit.
Leluhur tua yang Lou terkekeh, saya berharap bahwa dalam 10 tahun Sekte Iblis Abadi, calon tertinggi masa depan itu akan terkenal. Anda hanya perlu mengirim seseorang untuk menyelidiki orang yang baru-baru ini menjadi terkenal di Sekte Iblis Abadi, dan Anda dapat dengan mudah menemukan orang ini. Dengan kata lain, dalam 1 atau 2 tahun kemudian, Anda mengirim seseorang ke Sekte Iblis Abadi. Jika Anda menemukan seorang murid yang tiba-tiba naik ke puncak tangga, maka orang ini kemungkinan besar akan menjadi calon tertinggi masa depan. Jika Anda menemukannya, bisakah itu dieksekusi secara rahasia? Leluhur tua yang Lou berkata sambil tersenyum, jika menurutmu orang ini sangat setia pada Sekte Iblis Abadi dan tidak bisa memberontak, maka kau bisa mengirim seseorang untuk mencoba membunuhnya. Jika kau tidak bisa membunuhnya, itu sangat bagus untuk Sekte Dewa Bulan Merah kita. Jika kau tidak bisa membunuhnya, maka Sekte Dewa Bulan Merah harus belajar dari Sekte Iblis Abadi beberapa tahun yang lalu, dan bersikap rendah hati. Begitu. Terima kasih atas saranmu. Setelah Zhang Jiao Bulan Merah mengepalkan tinjunya, dia meninggalkan daerah terlarang Hausan bersama Wei Wuyu. Melihat kepergian mereka, leluhur tua yang Lou menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tampak muram, sepertinya pemimpin ingin membunuh calon tertinggi di masa depan, tetapi tidak mudah untuk membicarakannya. Bahkan jika Sekte Iblis Abadi mengabaikannya, dilihat dari fakta bahwa dia dapat menyelinap ke kursi dan melupakan puncak abadi, tetapi tidak ada yang menemukannya, dia adalah pemimpin dalam kultivasi, pikiran, dan metode. Sangat mudah untuk dibunuh. Namun, leluhur tua yang Lou tidak memberi tahu pemimpin Bulan Merah, karena Sekte Dewa Bulan Merah membutuhkan harapan. Jika leluhur tua yang Lou menghancurkan harapan ini sendiri, kemana Sekte Dewa Bulan Merah akan pergi di masa depan? Sebenarnya, di hati leluhur tua yang Lou, itu sangat mirip dengan meminta calon tertinggi di masa depan, tetapi jika dia tidak dapat merekrut, dia juga ingin membunuhnya. Bagaimanapun, munculnya calon tertinggi di masa depan merupakan pukulan fatal bagi banyak kekuatan. Jadi, ada baiknya bagi semua orang untuk membunuh calon tertinggi ini. Lihat saja dia. Apakah kamu akan menyembunyikan diri? Dengan senyum misterius, leluhur tua yang Lou berbalik dan menghilang di daerah terlarang di belakang gunung. Ketika Kunlong dari Sekte Iblis Abadi terbang keluar dari kota pegunungan Ciyue dan menghilang di awan, Limo Jun dan leluhur Sekte Iblis Abadi mundur ke kegelapan dan menghilang di pegunungan, mengawal Kunlong kembali ke Sekte Iblis Abadi sepanjang jalan. Kunlong berlari kencang melintasi sungai, danau, dan laut, dan kembali ke gerbang Sekte Iblis Abadi 2 bulan kemudian, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ketiga tetua memberitahu para murid dari setiap liga negara untuk kembali ke liga negara untuk berkultivasi sendiri dan datang untuk menerima hadiah kompetisi seni bela diri 3 hari kemudian. Sebelum keberangkatan, sekte tersebut pernah berjanji bahwa para murid kontes seni bela diri akan diberi hadiah kemenangan. Namun hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan pelatihan murid Lin Bai. Setelah Qin Yuyan kembali, ia kembali ke Paviliun Qin. Jiang Xuanzu tidak tinggal di Pondok Pedang Tibet dan kembali ke Gua Buddha Abadi. Namun Lin Bai kembali ke Pondok Pedang Tibet, sambil berlatih dan menunggu yang lain. Bab 4253 kembali ke Sekte. Selamat kepada kalian semua atas keberhasilan kalian. Bagaimana dengan kompetisinya? Kakak dan adik, apakah kita menang? Ketika Kunlong kembali ke Sekte Iblis Abadi, banyak murid sekte tersebut mendapat berita dan bergegas bertanya tentang hasil kontes tersebut. Namun, karena kontes hari ke-7 belum diadakan, mustahil untuk menentukan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah antara Sekte Iblis Abadi dan Sekte Dewa Bulan Merah. Lin Bai diam-diam meninggalkan kerumunan dan kembali ke Pondok Pedang Tibet. Dia melihat Zhou Xi duduk di tepi danau Wang Yue, dan Sun Yao sedang mengurung diri di kamarnya. Lin Bai hanya melirik dan sedikit terkejut, kecepatan latihan kedua pria itu cukup bagus. Mereka telah memadatkan sedikit rasa Tao. Tampaknya mereka akan segera dapat menembus alam Tao. Guru, Anda telah kembali. Zhou Xi, yang sedang berlatih bersila, merasakan napas yang familiar dan memasuki Pondok Pedang Tibet. Dia segera memisahkan diri dari latihan. Dia bangkit dan melihat ke belakang. Dia melihat Lin Bai berpakaian putih dan tidak peduli dengan debu, dan permukaan tubuhnya menunjukkan jejak cahaya putih, yang seperti makhluk abadi yang dibuang. Mendengar suara Zhou Xi, Sun Yao juga terbangun dari pintu yang tertutup, membuka pintu dan berjalan keluar, tersenyum pada Lin Bai, apa hasil dari perjalanan ini? Lin Bai berjalan ke paviliun. Zhou Xi memasak teh hangat dan menyesapnya. Panennya cukup bagus, tetapi kamu sedikit mengejutkanku.
Sepertinya kamu akan menerobos alam Tao. Zhou Si dan Sun Yao tampak bersemangat. Mereka saling memandang dan berkata, akhir-akhir ini, kami meminta Xian Feng untuk mendengarkan Tao. Kami telah memecahkan pertanyaan yang tertinggal di hati kami selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, kultivasi telah berkembang begitu cepat sehingga kami hampir mencapai alam Taoisme tanpa disadari. Zhou Si dengan bersemangat berkata, ya, gerbang besar bukanlah kerugian, itu adalah pintu besar, dengan santai keluar dari khotbah Tao yang kuat, mari kita dapatkan banyak manfaat. Lin Bai berkata sambil tersenyum, karena kamu bisa menyentuh ujung Tao, itu juga kesempatanmu untuk meraup untung. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Sun Yao berkata, King Luo, kamu baru saja kembali, tetapi kita harus pergi. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, pergi? Kemana kamu akan pergi? Apakah kamu akan meninggalkan iblis abadi? Zhou Si menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mudah untuk mengandalkan restu guru untuk berkultivasi di sekte iblis abadi. Bagaimana kita bisa pergi dengan mudah? Sun Yao berkata bahwa kita akan pergi karena kita telah bertemu banyak teman ketika kita mendengarkan Taoisme di puncak Yuxian akhir-akhir ini. Kebetulan kami semua akan menerobos alam Tao, jadi kami sepakat untuk pergi bersama-sama. Kami mengambil tugas di aula misi dan pergi ke Lezu. Besok akan dimulai sekitar 2 atau 3 bulan lagi. Izinkan saya. Lin Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, karena kalian akan ke sana, pergilah ke sana. Jika kalian akan keluar, ingatlah untuk meninggalkan satu hati lagi. Zhou Si dan Sun Yao mengepalkan tangan mereka dan tertawa. Mereka sangat berterima kasih. Saya akan menjamu tamu terhormat malam ini. Kalian pergi dan siapkan beberapa hidangan untuk diminum. Lin Bai berdiri di paviliun dan memesan. Saat senja, Zhou Si dan Sun Yao yang membawa makanan, anggur, dan anggur, lalu kembali ke rumah mereka, menutup pintu. Lin Bai duduk di paviliun sambil minum dan menikmati bulan. Hehe, sepertinya aku tahu aku akan datang. Aku telah menyiapkan gelas anggur khusus untukku. Ketika angin bertiup di atas danau yang memandangi bulan, itu membuat riak. Sesosok muncul di paviliun, langsung mengambil gelas anggur di atas meja dan meminumnya. Tutut berkata, anggur yang enak, anggur yang enak. Pada saat ini, orang yang datang adalah Li Mojun, pemimpin sekte iblis abadi. Lin Bai kembali dari sekte Dewa Bulan Merah. Sebagai pemimpin sekte iblis abadi, Li Mojun tentu saja akan menemui Lin Bai untuk pertama kalinya. Saya sudah melewati Guntur. Lin Bai berkata sambil tersenyum, terima kasih atas tempat yang saya pilih untuk menyeberangi perampokan. Kalau tidak, saya tidak bisa menghadapi perampokan Guntur. Li Mojun terkekeh, aku sudah tahu bahwa kau selamat dari kesengsaraan petir, dan juga tahu bahwa kau tidak hanya selamat dari kesengsaraan petir biasa, tetapi juga kesengsaraan petir Tianu, dan petir tertinggi. Baik Jiang Xuanzu maupun Qin Yuyan setia kepada sekte iblis abadi. Saat ini, mereka tahu dari Li Mojun bahwa dia sudah mengetahui berita itu. Lin Bai mungkin menduga bahwa kedua gadis itu memberitahunya. Namun, Lin Bai tidak menyangka bahwa Li Mojun telah membawa lebih dari 20 leluhur sekte iblis abadi untuk mengawasinya melewati kesengsaraan di luar kota pegunungan Ciyue. Harus kukatakan, kau dari klan Dewa Bulan Merah, melewati kesengsaraan ini, benar-benar dapat membuat iblis abadi terengah-engah. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak, cangkir ini, aku salut padamu. Li Mojun memegang gelasnya dan berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai berkata tanpa sepatah kata pun, ini awalnya adalah anggurku. Apakah kau menghormatiku dengan anggurku? Mempersembahkan bunga kepada Buddha. Li Mojun berkata sambil tersenyum, mereka yang telah mencapai hal-hal besar tidak akan terpaku pada detail. Ayo, bersulang. Lin Bai mengangkat gelasnya dan menghadap Li Mojun lalu minum. Dengan minuman keras di tenggorokannya, Li Mojun berkata dengan gembira, hanya beberapa hari sebelum kamu kembali ke sekte iblis abadi, aku telah menerima berita dari perbatasan Lianzu. Hampir semua pasukan bersenjata yang ditinggalkan oleh Xuanzu di dalam wilayah Lianzu ditemukan dalam 1 hari. Selain itu, dipimpin oleh kota Serigala, Xuanzu mulai menandatangani perjanjian damai dengan para panglima perang Lianzu. Disepakati bahwa dalam waktu 10 tahun, kedua negara akan bebas dari kejahatan apapun. Akhirnya, negara perbatasan Lianzu dapat mengantar pada masa damai. Wajah Li Mojun dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan, aku ingat pernah memberitahumu sebelumnya bahwa sekte iblis abadi tampaknya damai, tetapi sebenarnya, masalah internal dan eksternal, naik turunnya pemberontakan.
Kekhawatiran internal adalah kekhawatiran dari 8 keluarga besar di Hengzhou. Invasi asing adalah sekte Dewa Bulan Merah dan 18 negara bagian Bulan Merah. Menjadi superior dan inferior berarti menekan sekte Bulan Jahat. Pemberontak, kejahatan abadi dalam aliansi 13 negara bagian secara bertahap di luar kendali klan. Sekarang kamu berhasil di sekte Dewa Bulan Merah. Baik itu perampokan Guntur Tianu dari klan Tuntian atau perampokan Guntur tertinggi, kamu telah memberikan klan Dewa Bulan Merah pukulan berat. Selama kamu tidak mati, sekte Dewa Bulan Merah tidak akan berani menyerang perbatasan sekte Iblis Abadi dalam waktu 10 tahun, dan pengaturan dan perencanaan sekte Dewa Bulan Merah selama ratusan tahun akan sia-sia. Jadi aku harus berterima kasih banyak padamu. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi aku tahu bahwa kamu telah memberikan kontribusi yang tak terhapuskan bagi sekte, tetapi penghargaan ini tidak dapat dipublikasikan sekarang. Meskipun kamu telah melewati perampokan Guntur tertinggi, kamu masih belum dewasa. Meskipun kultivasimu telah mencapai puncak jalan 9 perampok, masih ada beberapa kekuatan yang tidak mencukupi di dunia iblis yang besar. Jadi, aku di sini hari ini untuk mengingatkanmu bahwa jika kamu tidak memiliki cukup kekuatan, kamu seharusnya tidak menunjukkan buah menelan surga dan gambar tertinggi di depan orang-orang, jika tidak, itu akan menyebabkan bencana. Lin Bai mengangkat gelasnya dan minum bersama Li Mojun, terima kasih atas nasihatmu. Aku sudah mengingatnya. Li Mojun menyesap minuman keras dan berkata sambil tersenyum, invasi asing telah dihentikan, dan kemudian aku ingin mengundangmu untuk menyelesaikan masalah internal. Bab 4254, Masalah Internal dan Eksternal, Atasan yang Rendah Hati dan Bawahan yang Memberontak. Tunggu, jangan khawatir. Lin Bai dengan cepat menyela perkataan Li Mojun, meletakkan gelasnya, dan bertanya sambil tersenyum, Anda baru saja mengatakan bahwa saya telah memberikan kontribusi besar bagi sekte. Meskipun orang lain tahu, apakah Anda tahu? Benarkah? Li Mojun mengangguk sambil tersenyum, ya, Anda berada di keluarga Dewa Bulan Merah dari sebuah perampokan, biarkan klan Dewa Bulan Merah 10 tahun tidak berani menyerbu, ini untuk membantu sekte Iblis Abadi menyelesaikan kebutuhan mendesak. Lin Bai berkata sambil tersenyum, tidak masalah jika orang lain tahu bahwa saya telah bekerja keras untuk keluarga saya. Selama Anda mengetahuinya, tidak apa-apa. Karena saya telah melakukan pelayanan berjasa bagi sekte, apakah mereka juga harus diberi penghargaan? Li Mojun mengangkat gelasnya dan tertawa, bahkan jika Anda tidak mengatakannya, saya akan memberi penghargaan atas nama sekte. Tetapi karena Anda yang mengajukannya, Anda harus memiliki apa yang Anda inginkan di dalam hati Anda. Katakan saja. Selama saya bisa melakukannya, saya tidak akan pernah menolak. Lin Bai berkata, saya punya 3 hal. Pertama, aku baru saja menerobos alam Tao. Aku perlu meminjam sejumlah besar buku kuno dan buku praktik klan. Semakin banyak yang kau pelajari, semakin baik. Itu sudah pasti. Li Mojun mengangguk, mengeluarkan cincin giok dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Bai, kau dapat masuk dan meninggalkan Gunung Kijue Abadi sesuka hati dengan token giokku, tetapi kau hanya dapat masuk ke 6 lantai pertama, bukan 3 lantai kedua. 6 lantai pertama sudah cukup. Yuling dari Lin Bai juga berkata, kedua, ikuti aku ke Zhou Xi dan Sun Yao dari Sekte Iblis Abadi. Mereka memasuki sekte atas nama pelayanku. Sekarang aku ingin memberi mereka gelar yang pantas dan berharap mereka dapat menjadi murid inti Sekte Iblis Abadi secara terbuka dan jujur. Li Mojun menganggukkan kepalanya dan berkata, ini lebih mudah. Sebelum fajar besok, nama mereka akan muncul di buku nama murid-murid dalam. Jika mereka ingin meninggalkan Pondok Pedang Tibet, mereka juga dapat pergi untuk tinggal di Liga Negara tempat mereka berada. Jika mereka ingin tinggal di Pondok Pedang Tibet, Anda tidak salah, mereka juga dapat tinggal. Lin Bai mengeluarkan pena, tinta, dan kertas putih dari tas penyimpanannya dan menghunus pedang besar yang tampak seperti pedang tetapi bukan pedang. Dia menyerahkannya kepada Li Mojun dan berkata, ini disebut penggaris langit pengukur. Aku dikejar oleh musuh-musuhku di Lianzhou. Aku kehilangan banyak harta. Harta lainnya dapat diabaikan, tetapi aku harus menemukannya kembali. Pada saat itu, ketika aku terluka parah, tas itu diambil dan dijual kepada 16 Xianwu. Ketika aku pergi mencarinya, aku telah kehilangan keberadaannya. Jika aku bisa, aku ingin meminta Zhongmen untuk menemukannya untukku. Li Mojun mengambil kertas putih itu, meletakkannya di bawah bulan dan melihatnya dengan hati-hati, itu Epi. Lin Bai mengangguk, ya, itu benar-benar Epi.
Li Mojun menoleh ke arah Lin Bai dan berkata, apakah kamu memiliki prestasi dalam kendo? Namun, di dunia iblis, hanya ada sedikit praktisi seni bela diri yang berlatih bakendo, dan hanya sedikit dari mereka yang dapat mempraktikkannya hingga tingkat tertinggi. Jika kamu menyukai kendo, saya harap kamu dapat memilih Lingjian Dao dengan lebih baik. Lin Bai berkata, ini adalah bisnis saya. Saya ingin tahu apakah guru dapat membantu saya dengan penggaris. Li Mojun menganggukkan kepalanya dan berkata, saya akan memerintahkan keluarga dan klan di bumi Lianzu untuk mencari benda ini besok dan memberi mereka hadiah besar. Jika masih di tanah Lianzu, beritanya akan terdengar dalam waktu 1 bulan. Jika tidak lagi di Lianzu, akan memakan waktu lebih lama. Lin Bai berkata, tidak masalah. Saya tidak harus menggunakannya dengan tergesa-gesa. Selama ada berita, jika saya mendapatkan berita, tidak mudah bagi sekte untuk menyerahkannya. Selama saya mendapat informasi tentang berita tersebut, saya secara alami akan mencoba mencari cara untuk mendapatkannya kembali. Bagus. Li Mojun menyingkirkan kertas putih itu dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Kemudian dia duduk dan menatap Lin Bai sambil tersenyum dan berkata, karena urusanmu sudah selesai, haruskah kita lanjutkan bicara? Lin Bai mengambil gelasnya dan minum bersama Li Mojun, silakan bicara, Tuan. Invasi asing, Sekte Dewa Bulan Merah sudah tenang untuk sementara waktu. Kita bisa sementara waktu luang untuk menyelesaikan urusan internal Sekte Iblis Abadi. Sekte Iblis Abadi, masalah internal dan eksternal, naik turun. Kamu tidak bisa menangani masalah internal 8 keluarga besar di Hengzhou untuk sementara waktu, dan aku tidak bermaksud membiarkanmu mengambil risiko. Penindasan Sekte Bulan Jahat hanya bisa diselesaikan di Pesta Bulan Jahat. Sekarang kita belum menerima pemberitahuan dari Sekte Bulan Jahat kapan akan mengadakan Pesta Bulan Jahat. Lalu selanjutnya, aku harap kamu bisa membantuku menyelesaikan pemberontakan Sekte Iblis Abadi, yaitu pemberontakan aliansi 13 negara bagian. Lin Bai meletakkan cangkir anggur di antara jari-jarinya dan menghancurkan kedua jarinya. Sekte Iblis Abadi memiliki masalah internal dan eksternal, naik turun. Tampaknya tidak satu pun dari keempat hal ini dapat diselesaikan dengan mudah. Liga 13 negara adalah generasi terbaik dari murid-murid kontemporer Sekte Iblis Abadi. Banyak orang telah mencapai tingkat Taoisme, keabadian, dan dewa. Namun, saya baru saja menerobos ranah Taoisme Jiuji. Sangat berisiko untuk melawan mereka. Saya menyinggung seluruh 13 negara dan keluarga abadi. Terutama para pejuang Liga Hengzhou. Mereka adalah 8 keluarga kuat di Hengzhou. Setelah Liga Hengzhou rusak, 8 raksasa di Hengzhou tidak akan tinggal diam. Li Mojun memegang gelasnya dan berkata dengan senyum masam, jika tidak sulit, mengapa saya harus menggunakan Anda untuk menyelesaikannya? Jika mudah, tidak bisakah saya tenang? Justru karena hal-hal ini sangat sulit, maka saya mengundang Anda untuk menyelesaikannya. Bekerja samalah dengan Anda. Kami dapat mengambil apa yang kami butuhkan. Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan 13 liga negara bagian berjalan seperti biasa, dan 3 liga utama Liga Lezhou, Liga Xiongzhou, dan Liga Hengzhou telah dijepit dengan Liga Lianzhou lagi. Menurut berita dari Aula di Aachen, para murid dari 4 negara bagian telah mendaftar ke sekte untuk pelatihan. Dikatakan bahwa 4 liga negara bagian akan bersama-sama pergi ke Pegunungan Tibet Beracun di Hengzhou untuk pelatihan. Itu pengalaman. Sebenarnya, mereka ingin mencari tempat untuk membuat janji, meninggalkan klan, dan bertarung dengan baik tanpa aturan besi klan. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana dengan aliansi Lezhou, Xiongzhou, dan Hengzhou? Masih di Pegunungan Racun. Apakah ini masalah yang tidak perlu dikhawatirkan? Li Mojun terdiam dan berkata sambil tersenyum, tidak, mereka atas nama pengalaman. Bagaimana kita bisa mengaturnya? Lin Bai berkata sambil tersenyum masam, saya bisa mengerti mengapa Liga 13 negara begitu besar. Alasan utamanya adalah karena manajemen Sekte Iblis Abadi tidak ketat dan tidak memiliki otoritas, yang membuat para pengikutnya begitu merajalela. Li Mojun menghela napas, ya, seorang pendekar Tao memiliki rentang hidup ribuan tahun. Dalam waktu yang lama, mereka akan berteman dan mengenal banyak seniman bela diri. Ini juga memperumit hubungan di antara para murid utama di Sekte Iblis Abadi. Dia dapat dengan mudah merebut seorang penyapu dari sekte tersebut. Jika Anda bertanya dengan hati-hati, dia mungkin adalah keponakan seorang tetua. Dia secantik bunga. Jika dia diinterogasi dengan hati-hati,
dia kemungkinan besar adalah wanita cantik yang dibesarkan oleh beberapa orang terkemuka di klan. Hubungan yang rumit membuat para pejabat senior Sekte Iblis Abadi merasa ngeri ketika mereka melakukan sesuatu. Jika mereka tidak hati-hati, mereka kemungkinan besar akan terlibat dalam pertarungan faksi, atau bahkan menyebabkan pertarungan antara kedua negara. Oleh karena itu, tingkat senior Sekte Iblis Abadi juga takut dan harus membuat konsesi untuk perkembangan sekte yang stabil. Bab 4255, Jaringan Hubungan yang Kompleks. Alasan utama mengapa aliansi 13 negara bagian dari Sekte Iblis Abadi menjadi besar adalah karena manajemen yang longgar dari manajemen senior. Tingkat tinggi sekte memanjakan para pengikutnya berulang kali, yang menyebabkan merajalelanya banyak pengikut dan pelanggaran hukum. Bahkan kebangkitan 8 raksasa di Hangzhou memiliki banyak kaitannya dengan itu. 13 negara bagian abadi memiliki wilayah yang luas dan kaya akan sumber daya. Sejak Sekte Iblis Abadi mendarat di sini, dengan dukungan dari kultus bulan jahat, ia telah menjadi sekte yang kuat di 13 negara bagian abadi. Banyak orang seni bela diri yang bangga bergabung dengan Sekte Iblis Abadi. Dengan pengunduran diri, manajemen yang longgar, dan pemanjaan para pengikut, banyak Tianjiao memberontak terhadap klan dan mendirikan keluarga besar di Hangzhou. Tidak diragukan lagi bahwa hampir 80% seni bela diri dari 8 keluarga kuat di Hangzhou lahir di Sekte Iblis Abadi, tetapi sekarang 8 keluarga kuat di Hangzhou tumbuh dari hari ke hari, dan kekuatan persatuan sudah cukup untuk melawan ruang Sekte Iblis Abadi. Baru saja, Lin Bai menunjukkan alasan utama mengapa Liga 13 negara menjadi besar, tetapi kalimat Li Mojun berikutnya juga membuat Lin Bai melamun. Seorang seniman bela diri di alam kuasi Tao memiliki rentang hidup maksimal kurang dari 7 atau 800 tahun. Namun, umur panjang seorang prajurit Tao bisa sesingkat 1000 atau 2000 tahun dan sepanjang 5000 atau 6000 tahun. Dalam waktu yang begitu lama, selain latihan dan hobi sehari-hari, seorang prajurit telah terjebak dalam waktu yang membosankan berkali-kali. Terutama bagi mereka yang kualifikasinya pas-pasan, mereka hampir tidak dapat melihat tanda-tanda terobosan, jadi mereka menyerah. Oleh karena itu, banyak seniman bela diri yang telah menembus alam Tao telah mendapatkan banyak teman. Mereka sering pergi keluar untuk mengalami dan mengunjungi teman-teman di seluruh gunung dan sungai. Bayangkan saja berapa banyak orang yang dapat dikenal seorang prajurit Tao dalam 1000 tahun yang tersisa, kecuali 2000 tahun kultivasi dan pengasingan. Berapa banyak orang kepercayaan yang dapat Anda kenal? Berapa banyak cucu dan anak haram yang dapat ada? Berapa banyak saudara dan teman yang ada? Berapa banyak musuh yang bisa ada? Jaringan ini sangat rumit dan besar. Seorang pejuang Tao sangat besar dan rumit, tetapi dunia iblis sangat besar dan banyak jumlahnya. Ambil contoh Sekte Iblis Abadi, ada ratusan ribu murid dalam, dan tingkat kultivasi terendah adalah Yihei Daojing. Selain itu, hubungan antara kekuatan keluarga, guru, teman, saudara, orang kepercayaan, dan sebagainya ditarik. Jaring hampir mustahil bagi laba-laba untuk memilah satu per satu. Li Mojun juga baru saja mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan. Banyak murid inti dari Sekte Abadi melakukan kesalahan dan seharusnya dihukum. Namun, begitu sekte mengeluarkan hukum-hukuman, kekuatan di belakangnya segera memberikan tekanan pada atasan. Secara khusus, beberapa murid berhubungan erat dengan tingkat senior Sekte Iblis Abadi. Misalnya, mereka mungkin adalah murid seorang tetua atau anak haram seorang tetua. Ambil contoh Qin Yuyan. Ayahnya adalah dua tetua dari kabinet tetua Sekte Iblis Abadi kontemporer. Salah satu pemimpin paviliun Qin kontemporer, jika Qin Yuyan melanggar hukum besi klan suatu hari dan harus dihukum mati, apakah menurutmu ayahnya dan Qin Ge akan duduk diam? Namun, begitu Qin Yuyan dimanjakan, itu akan menjadi sungai pertama. Begitu celah dibuka, banjir akan tak terkendali. Seiring berjalannya waktu, mereka diam-diam dan diam-diam menghilangkan kekuatan tingkat senior Sekte Iblis Abadi. Kekuatan tingkat tinggi masih ada, tetapi mereka tidak berani menggunakannya sesuka hati, karena mereka tahu bahwa siapapun dari murid-murid Sekte Iblis Abadi yang mengeluarkannya mungkin melibatkan kekuatan yang sangat besar. Misalnya, Liga Hangzhou. Jika Anda ingin menggerakkan para pejuang Liga Hangzhou di Sekte Iblis Abadi, Anda harus bersiap untuk melawan 8 keluarga kuat di Hangzhou. Sangat tidak berdaya, tetapi juga tidak dapat mengubah situasi saat ini. Li Mojun menyesap minuman keras dan berkata dengan sedih bahwa dia tahu di mana masalah internal Sekte Iblis Abadi berada, tetapi dia tidak dapat menyelesaikannya.
Jika Limo Jun menangani masalah tersebut secara langsung, itu mungkin akan menyebabkan kekacauan dan pertikaian internal di dalam 13 negara bagian abadi. Sepertinya pemimpin menyadari masalah internal Sekte Iblis Abadi, tetapi dia tidak dapat menanganinya secara langsung karena identitasnya. Tetapi karena pemimpin telah memilih untuk membiarkan saya menanganinya, dia seharusnya sudah memikirkan cara untuk mengatasinya. Lin Bai mengangkat gelasnya dan bertanya sambil tersenyum. Inilah yang telah disetujui Limo Jun dan Lin Bai. Sekte Iblis Abadi melindungi Lin Bai, dan Lin Bai perlu berkontribusi pada Sekte Iblis Abadi. Memang benar bahwa begitu 8 negara bagian kerajaan iblis saling bertarung, sangat mungkin tidak akan ada perubahan dalam identitasku dengan 13 negara bagian. Limo Jun berkata dengan suara rendah, jadi aku hanya bisa membiarkanmu menghadapinya. Begitu. Biarkan aku menjadi pedang di tanganmu. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum. Ada sedikit ketidakberdayaan dalam tawa itu. Kamu salah, King Luo. Kamu bukan pedang di tanganku. Kita hanya bekerja sama dan sepakat. Limo Jun berkata sambil tersenyum, di dunia ini, tidak ada yang berani memperlakukan orang Tuntian sebagai pedang, dan tidak ada yang mampu membeli pedang klan Tuntian. Kita bekerja sama. Lin Bai dalam suasana hati yang lebih baik dan bertanya, aku tidak perlu mengatakan pujian lagi. Biarkan aku memberitahu kamu apa yang kamu ingin aku lakukan. Limo Jun menarik napas dalam-dalam. Dia berdiri dan pergi ke paviliun. Melihat bulan terang yang terpantul di danau yang mengamati bulan, matanya berangsur-angsur menajam, cara terbaik adalah membangun kembali ketertiban dari abu. Mata Lin Bai berbinar. Dia tampaknya telah menebak implikasi Limo Jun, tetapi dia tidak menjelaskannya dengan jelas. Dia kemudian bertanya, Tuan, bicaralah dengan jelas. Aku tidak mengerti. Lin Bai secara alami memahami kata-kata Limo Jun, tetapi Lin Bai membutuhkan Limo Jun untuk mengatakannya sendiri. Jika Limo Jun tidak berbicara, dia akan dapat mengelak dari tanggung jawabnya di masa depan. Limo Jun menoleh ke Lin Bai dan berkata, aku ingin kamu menghancurkan Liga Hengzu. Lin Bai segera bertanya, menghancurkan? Bagaimana bisa dihancurkan? Bunuh semua murid Liga Hengzu yang luar biasa saat ini. Limo Jun berkata dengan mata tajam, orang-orang ini bukan hanya murid-murid terbaik Liga Hengzu, tetapi juga andalan 8 keluarga besar di Hengzu di masa depan. Jika mereka mati, itu akan menjadi semacam pukulan bagi Liga Hengzu dan 8 raksasa besar di Hengzu. Lin Bai memainkan gelas anggur di antara jari-jarinya dan berkata sambil tersenyum, tetapi Tuan, kamu harus mengerti bahwa mereka bukan hanya murid Liga Hengzu, bukan hanya murid dari 8 sekolah utama di Hengzu, tetapi juga murid dari Sekte Iblis Abadi kita. Membunuh mereka juga merupakan kerugian bagi Iblis Abadi. Wajar jika menggunakan cara yang luar biasa di saat yang luar biasa. Tatapan mata Limo Jun dingin, jika Sekte Iblis Abadi tidak dimulai saat ini, diperkirakan ketika mereka dewasa, tidak akan ada Sekte Iblis Abadi di dunia ini, hanya 8 keluarga kuat di Hengzu. Meskipun aku tahu bahwa kehilangan mereka juga merupakan kerugian bagi Sekte Iblis Abadi, tetapi sekarang saatnya untuk menyerahkan mobil itu. Liga Hengzu adalah aliansi militer paling kuat di Liga 13 negara, dan juga merupakan tempat yang terus-menerus menyediakan darah segar bagi 8 keluarga kuat di Hengzu. Kamu hanya perlu menghancurkan Liga Hengzu, dan 12 negara bagian lainnya pasti akan melarikan diri. Kemudian aku bisa berdiri, membersihkan pintu, membubarkan aliansi 13 negara atas nama menjadi pemimpin agama, membentuk kembali platform etika dan memulihkan tatanan Sekte Iblis Abadi. Setelah membersihkan aliansi 13 negara bagian, Sekte Iblis Abadi akan bebas berurusan dengan 8 keluarga kuat di Hengzu. Karena aliansi Hengzu hancur, 8 keluarga kuat di Hengzu pasti akan marah, dan mereka bahkan mungkin mulai bertarung melawan Sekte Iblis Abadi. Mata Lin Bai kabur dan dia terkekeh, itu langkah yang berbahaya. Apakah tidak ada cara lain?